Ayo, ya. Jadi, Bisa. Ayo, kamu di iya perkenalan. aku sih tak. Ya, perkenalan sih. Macam nih guys. Terus baru ikut kan? Oh, sih kenal Enggak, kasih enggak, edit. enggak, enggak dipotong. Kirim aja. Masuk na YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Habis. dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengurusan jenazah. Anggota kelompok kami ada Farel absen 10, Abian absen 22, dan saya Ryuda absen 06. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagai muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya. Tidak boleh semuanya abai, cuek, atau masa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Maksud dari fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satu pun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Tata cara mengafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki yaitu yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. A. Lembar 1 menutupi seluruh badan. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. Lembar 3 sebagai baju kurung. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. Lembar 5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar. Serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Ayo. Pemandian jenazah. Niat memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghuslal adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat perempuan ini karena Allah Ta'ala. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Dia yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sidr atau bidara atau larutan kapur barus. Menyiram air ke seluruh badan secara
rata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melengket pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan pada bagian perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Oh, Sholat jenazah. berniat. Yang pertama yaitu berniat di dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Yang kedua takbiratul ikram, takbir pertama, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca selawat Nabi atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan membaca selawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Lanjutkan takbir yang keempat, diakhiri dengan membaca salam. Menguburkan jenazah atau beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah yaitu sebagai berikut. Sunnah menguburkan, menyegarkan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau akar baunya tidak melebar keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahang bukan adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahar dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.